Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafiz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah siang hari ini kita lanjutkan kembali pertemuan ketiga membaca kitab Syarah Jurumiyah Al-Mumti' karya dari Syekh Al-Mahdhari hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Baik, setelah kita mengetahui definisi dari tiap pembagian kata dalam bahasa Arab yaitu ismun, fi'lun, dan harfun, maka untuk mengenali mereka bertiga dalam kalimat, ya, ketika kita nanti hendak mengidentifikasi suatu kata dalam kalimat bahasa Arab, ya, berarti kita harus mengetahui dan juga memahami ciri atau karakter dari setiap kata-kata tersebut, baik itu ciri-ciri isim, ya, atau ciri-ciri fi'il maupun ciri-ciri huruf. Nah, pembahasan kita sekarang siang hari ini yaitu membahas ciri-ciri isim yang di matan ditulis subbabnya atau babnya atau subbabnya ya, alamatul ismi, yaitu tanda-tanda isim. Tafadhali ikra'i. Bismillah. Gimana dibantuin ya Ustaz? Iya, siap. Bismillah. Alamatul ismi. Ini berarti dimaknai tanda-tanda isim atau ciri-ciri isim gitu ya Ustaz? Iya, betul. Tanda itu adalah ciri, ciri itu adalah tanda. Yang fungsi dari ciri atau tanda itu kan untuk apa? Membedakan satu dengan lainnya. Nah, Seperti kita, manusia. Tandanya apa? Tanda manusia apa? Mungkin tandanya berapa? bisa dibagi menjadi dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Nah, yang umum maksudnya apa? Nah, selain manusia bisa memiliki tanda tersebut. Nah, kalau tanda yang khusus, berarti selain manusia tidak memiliki tanda tersebut. Nah, di antaranya tanda manusia itu apa? Cirinya manusia apa? Memiliki memiliki akal. Itu yang ciri khusus. Nah, seperti itu contohnya. Karena apa? Oh, Makhluk hidup yang sama seperti manusia, dia apa? Tidak punya apa? Ciri khusus akal. yang ada pada manusia, yakni akal. Seperti hewan, makhluk hidup punya kaki, punya tangan, gitu kan? Gitu. Ustaz. Ada yang punya tangan, maksudnya hewan, seperti kera dan lain sebagainya. Tapi mereka semua Tidak punya akal. tidak punya akal. Maka akal ini menjadi apa? Ciri Ciri atau khusus tanda khusus yang ada pada diri manusia. manusia. Dan itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Allah Subhanahu Subhanahu wa wa ta'ala. taala terbesar yang diberikan kepada apa? Kita sebagai manusia. Baik. Bismillah. Qalal musannifu falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Penulis berkata, maka isim itu diketahui dengan jar. Khafat itu jar ya Ustaz, atau kasroh kah? Iya, betul. Khafat atau apa? Atau jarun ini merupakan dua diksi untuk menunjukkan satu makna yang sama, gitu ya. Dua diksi untuk menunjukkan satu makna yang sama, yaitu maknanya adalah suatu keadaan akhir kata yang salah satu tandanya nanti kasrah. Kenapa ada perbedaan istilah seperti ini? Betul, karena istilah seperti ini mewakili apa? Iya, yang Mewakili basroh kah? madrasahnya ya. Oh, Nah, 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 mewakili nah. madrasahnya. Kalau saya sendiri lebih cenderung menggunakan kata madrasah Basroh, madrasah Kufah ketimbang menggunakan istilah mazhab. Oh, Begitu. gitu, Ustaz. Baik. Karena Jadi, penyebutan madrasah ini pun juga dipilih oleh eh, pemerhati sejarah ya. Kalau tidak salah Syauqi Daif nama penulis, beliau menuliskan suatu kitab, kami lupa judul kitab tersebut. Beliau menggunakan istilah madrasah ketimbang madhab. Tapi ala kulli hal bukan berarti orang yang menggunakan istilah madhab Basrah, madhab Kufah dengan sebutan madhab itu keliru, enggak. Ya, jadi sah-sah hmm, saja kita gunakan istilah madrasah ketika atau mazhab. mengucapkan Kufah, Basrah atau madhab begitu. Ya. Nah, Nah, Ustaz. Tadi bil Nah, khaf. jer, jer itu Nah, adalah istilah yang mewakili apa? Madrasah atau mazhab apa? Basroh. basroh. Iya, Jar Basroh. ya, basroh. Ya, yang madrasah Basroh ini memiliki imam yang pendapatnya itu selalu dipegang.
yaitu siapa imam dari Madrasah Basrah, yakni Sibawayh. Nah, Oh, sedangkan si khafat, bawah. Nah, ya, sedangkan khafat ini adalah istilah yang familiar digunakan oleh madrasah apa? Kufah. Madrasah Kufah. Nah, ya. Dan Kufah ini juga memiliki imam yang pendapatnya itu juga dipegang. Nah, yaitu apa? Nah, yaitu siapa? Al-Imam Al-Kisai. Nah, ya. Imam Al-Kisah. Tapi jumhur ulama bahasa ya jarang sekali mengambil pendapat-pendapat nahwu dari Al-Imam Al-Kisai begitu. Nah, ini lebih Ya. masyhur yang Nah, si bawah ya Ustaz. iya, lebih masyhur Sibawayh dan sama Al-Imam Al-Kisai pun juga masyhur tapi masyhur dalam dari segi ilmu kiroat. Ya, Al-Imam Al-Kisai ini beliau punya apa? Punya Kiro. kiroat. Iya, barakallahu fiik. Lanjut. Eh, bil hofdi wa tanwin. Tadi hofat jer wa tanwini tanwin wa dukhulil alifi walam. Ini dimasuki alif lam. Begitu Ustaz. Betul. Nah, lanjut. Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasami wa hiya Wa al waw. huruful. Oh Wa iya, huruful. wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba'u wat ta. Ini wah sebentar. Tadi sampai di huruf hafat, huruf hafat yaitu gitu Ustaz. Betul. Dan Dan huruf huruf-huruf hafat khafat huruf hafat yaitu min dari sampai an itu kepada ya Ustadz. dari juga Oh, sama kayak min. oh sama kayak min dari yang ala sampai Di atau ke. atas. Ih, Ke itu ila. Ila itu ke. iya anak kebalik terus ya. Ke Nah, ya. ala di Ila itu atas. ke. Iya kan Allah ya. Betul. Wafi ini juga di Fi itu warubba bisa di dalam, di bisa dalam. pada begitu. Nah, ya. Ruba bisa apa? Sering, bisa jarang. Sering atau jarang. Walba ini dengan ya Ustadz. Iya. Walkaf seperti walkaf. Walam itu ini lamnya yang lam kepemilikan Kak Ustadz. Iya, intinya lamnya lam jar ini. Oh Bisa lamjar nanti naam. artinya untuk, bisa nanti artinya karena. Karena huruf-huruf jar ini nanti, atau huruf-huruf ini nanti, dia punya beberapa makna. Dan ini juga yang Hmm. dibahas oleh salah seorang ulama bahasa dalam dalam kitabnya Mughni Labib, yaitu Al-Imam atau Syekh Ibnu Hisham Al-Ansari. Beliau punya kitab judulnya Mughni Labib, ya, di dalamnya adalah kumpulan dari huruf-huruf yang memiliki beberapa makna dan makna-maknanya semua dijelaskan di sana gitu. Jadi terjemah itu udah pasti mewakili makna A, makna B, makna C. Dan terjemah yang tadi kita bacakan, contoh ila ke, andari, ala di atas, fi di atau di dalam pada begitu, ya nanti merujuk kepada makna-maknanya apa gitu. Dan terjemah yang tadi kita Hmm. katakan tadi itu ya hanya sebagai apa namanya dasarannya saja gitu. Yang masyhur lah huruf itu diterjemahkannya ya seperti itu. Oh, Ba itu terkadang apa dengan. Nah, ya. Akan tapi nanti maknanya nanti sungguh dalam. Ada maknanya ba itu isti'anah, ya kan ada maknanya oh itu iya iya iya. selain dari isti'anah seperti itu ya. Nah, Nah, Ustadz, kaf itu maknanya tasbih penyerupaan, maka terjemahnya adalah seperti seperti lam ini juga maknanya nanti macam-macam ya. Makanya banyak ya tadi Ustadz. kita Nah, terjemahkan untuk, kita terjemahkan karena, dan lain sebagainya. Lanjut, huruful qasam. huruful qasam huruf sumpah Iya, yaitu huruf-huruf sumpah. huruf-huruf sumpah yaitu waw, ba, dan ta. Iya, naam ya. Ketiga huruf ini diterjemahkan dengan terjemahan demi begitu. Wallahi demi Allah, Demi billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Baik, lanjut. asyar asyarhu lama farogol musannifu min dzikri aqsamil kalami. Eh, Penjelasannya lama ketika penulis telah selesai begitu Ustaz. Ketika Betul. penulis telah selesai eh,
ketika Dari penulis telah selesai dari menjelaskan ya Ustadz, dari menyebutkan zikr, oh oh menyebutkan 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 tanda-tanda atau macam-macam kalam aksam, pembagian, jenis. Oh, pembagian. pembagian berarti eh, ketika penulis telah selesai menyebutkan pembagian kalam begitu Ustadz. Minnya belum diterjemahin tadi Ya dari. Allah ya. Nah, Ketika penulis telah selesai menyebutkan dari dari menyebutkan ketika penulis telah selesai menyebutkan dari gitu Ustadz. dari Ah, menyebutkan. ketika penulis telah selesai dari menyebutkan eh, tadi pembagian kalam. Iya, Pembagian kalam syara'a fi bayani alamati kulli kismin. iya. Eh, beli ini syara'a Syara'a memulai. Beliau memulai, beliau memulai iya, menjelaskan iya, untuk menjelaskan untuk alamati menjelaskan tanda-tanda tanda-tanda atau macam-macam setiap isim. kismin, kisim Oh, itu yes. mufradnya aksam. Oh, Setiap pembagi, pembagian. Setiap iya, setiap pembagian. Nah, pembagian. Ustaz. Fabada Setiap abil ismi. pembagian. Fabada, fabada, fabada abil ismi. Maka beliau Maka memulai, beliau, mm-mm, dengan isim. iya lanjut. Wa dzakara lahu arba'a alamatin. Dan untuk isim, gitu Ustaz. Beliau Oh, menyebutkan, beliau beliau men- menyebutkan isim punya, beliau menyebutkan isim mempunyai 4 tanda atau 4 ciri. iya, iya, atau boleh juga arba'a kan di sini fathah menandakan dia nasab sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, arba'a Nah, maf'ul bihnya zakaro. Berarti kita bisa terjemahkan dia. Beliau menyebutkan 4 tanda lahu untuk isim begitu. oh, nah Ustaz. Oh, ini idza wajatta wahidatan minha fi kalimatin au ra'aita annaha taqbaluha arafta annahasmun. Nah, ini Ya. ngertiinnya lumayan nih Ustaz. Eh, Iza, dan jika, oh, zik, jika jika engkau mendapati ya Ustaz, iya, jika wahidan satu, satu dari yang lainnya haknya, ha, 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 ha. Ha kembali kemana? hanya kembali Tanda-tanda, ke tanda-tanda. Tanda-tanda yang apa? jauh ya. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda yang pembagian tadi ya. Enggak, Nah, tanda-tanda isim. Kan kita lagi ngomongin pembagian pertama yang disebutkan oleh musonif, yaitu isim kan? Nah, Ustaz. musonif kan menyebutkan tanda-tandanya. Ada 4 tuh, arba alamatin. Kalau kita mendapati satu dari tanda-tanda isim, dari 4 tanda isim, kan 4 itu hitungannya udah jamak. Jamak yang tidak Iya, berakal dihukumi mu'annas, makanya mu'annas pakai domir ha. mufrad. Pakai Heeh. domir ha. Fi kalimatin pada satu kata, Satu kata. eh kamu melihat, ya Ustaz. au atau Oh iya, atau atau kamu melihat. kamu melihat eh, kap- ini anaha nih kembali Iya, ke bahwasanya hak bahwasannya yang di sini kembali kemana? Hak ke di sini isim. kembali kepada kalimah. Oh, Bahwasanya nah, kalimah ya. Kalimah ini ini kata ya. nah Kalimah Ustaz, ini apa? Kata. kata Apabila kata tersebut takbaluha iya tak takbaluha menerima tanda menerima. tadi. Satu Oh, tanda, menerima satu tanda dari tanda-tanda isim, maka maka dijawab maka syaratnya. arafta oh, maka itu adalah isim gitu Ustaz. Maka kamu akan maka kamu telah mengetahui. Oh ya araftu. Maka kamu telah mengetahui bahwa itu adalah isim. Iya, bahwasanya kata tersebut Isim. adalah isim. Baik. Nah, ihdaha ihdaha artinya apa? Yang Salah satu pertama. dari Oh, salah satu. ihdaha, salah satu. Ya, Ihdaha salah, salah salah satu. satu. Nah, Haknya haknya ini ini kembali ke tanda-tanda isim, begitu. ya ya. Salah satu atau yang pertama dari tanda-tanda isim kan ada 4 tanda isim ya kan? Naam. Nah,
Nah, Yang satu khafat, dari 4 tanda isim itu yang disebutkan oleh musannif pertama apa? Al-khafdu. al-khafdu, Ya. al-khafdu. Maka Wahuwa, pengertian dari al-khafdu apa? Wahwa. wahuwa ibaratun anil kasrotil lati yuhdisuha, yuhdisuhal amilu. Ya. Terjemahkan. Eh, al-khafdu tadi jer. Dia dia bisa diumpamakan ya Ustadz. Dia bisa diibaratkan atau diumpamakan Bukan dong. seperti Ibaroh. Dia adalah ungkapan. Ibaroh itu artinya apa? Ungkapan. oh, Dia adalah ungkapan dari kasroh. kasroh, Mm-mm. kasroh Dia yang ungkapan dari kasroh. Yang yang diakibatkan oleh apa? Yang amil. diakibatkan oleh adanya amil. Begitu. Yang diakibatkan atau dimunculkan atau dikejadiankan begitu. Oleh adanya apa? Yuhadis A, amil. amil. Ya, Amil. oleh adanya amil. Dan amil di sini tidak dijelaskan oleh beliau. Amil adalah apa? Faktor. Ya, Ya, faktor faktor. Ustaz. Begitu. Jadi kan Contohnya khafat itu adalah keadaan akhir kan. Khafat itu adalah apa? Keadaan akhir ada suatu kata. Nah, ya. Layaknya hmm, seseorang saja. Orang ketika mudanya taat beribadah. Akan tetapi di kehidupan akhirnya, kehidupan akhir maksudnya adalah menjelang kematian sakaratul mautnya, dia malah terus banyak bermaksiat. Nah, berarti ada apa? Ada ada amil faktor yang ya. menjadikan dia seperti itu. Begitu Baik. pula ada orang yang tadinya nggak taat, tapi menjelang kematian dia menjadi taat. Nah, berarti ada amil yang menjadikan dia di seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi amil itu adalah faktor. Faktor. Nahu, contohnya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu min ismi wallahi warrahmani warrahimi. Asmaun ya Ustadz. Iya. Nah, Asmaun. maka kulumin, maka Fakullu setiap min dari apa? Isim, begitu. Maka setiap isim dari ismi ini kan terambil dari apa? No, bismi. ismi Allah, Allah, Ar-Rahman, warrahman Ar-Rahim, Asmaun, begitu. Mereka adalah apa? isim Isim-isim. isim. Kenapa isim-isim? Liwujud ini lanjutannya Ustaz ya. Iya. Liwujudil kasroti fi akhiriha. Hmm. Ka liwujudi itu kak meneng Oke, sebelumnya saya coba bantu terjemah. ah Li ini apa? Huruf jer tadi kan? Nah, ya yang kita udah awal. dapati terjemahnya bisa untuk, bisa karena. Baik, ya. Atau bisa milik juga kan? Iya, bisa Iya, milik atau punya. Nah, milik atau punya berarti bermakna tamlik. Oke. taklid Nah, nam. kalau dia diartikan karena, maka maknanya ta'lil. Maknanya ta'lil diterjemahkan karena. Tapi lihat karena li itu adalah huruf jar, maka dia punya fungsi untuk mengkasrokan akhir. Keadaan akhir dari katanya. Kata yang bersambung dengannya. Maka dibaca Liwujudi. wujudi di kasroh. Nah, li-nya di sini kita artikan apa? Karena. Sebab Berat. maknanya ta'lil. Begitu. Karena adanya. Jadi teman-teman kalau nanti apa namanya kalau ditanya bagaimana cara kita menentukan makna suatu huruf yang nempel dengan satu kata. Misalkan li di sini taunya dari mana kalau dia itu maknanya taklil. Kemudian Mm-mm. kita terjemahkan untuk. Taunya dari mana? Jadi salah satu hal ya yang menyebabkan kita itu bisa menentukan sesuatu itu adanya apa? Feeling, rasa. Makanya dalam berbahasa itu butuh yang namanya zauk, yaitu Oh, apa? Rasa. Nah, rasa. tinggal kita apa? Kita cocokin nih. Misalkan kalau linya maknanya tamlik, kepemilikan, ya. Milik adanya. Nyambung tidak? Tidak nyambung. Jadi harus adanya zauk, rasa. Insya Allah lebih mudah. Begitu. Tahu, Ustaz. Baik. Liwujudil kasrah fi akhiriha. Artinya Karena apa? terdapat kasroh pada akhirnya. Betul sekali. Lanjut lagi. Oh, apa nih Ustaz? Asaniyatu tanwinu wa huwa ibaratun an dommataini au fathataini au kasrotaini nahu qaulihi ta'ala. Tunggu. Berarti ini yang kedua, asaniyah. Tanda isim yang kedua begitu. Oh ya, tanda isim yang kedua, tanwin.
tanwin. Berarti dan dia adalah perumpamaan ya tadi Ustaz yang ibaroh ya, ungkapan. 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 Dan dia adalah ungkapan yang Kok yang? yang Nggak ada yangnya. Dari ada kan itu. dari wahwa ibaroh. Dan dia ungkapan yang Kok yang ini lagi dari? eh dan dia ungkapan dari domatain atau fathatain atau kasrotain. Domatain artinya apa? Domatain artinya apa? Domatain. Oh ya Dua dua doma. doma. Iya. Maka Dua tanwin doma. itu adalah sebutan ungkapan ya, begitu dari dua doma atau dua fathah atau dua Dua kasroh. kasroh. Nahu Nah, qaulihi ta'ala, contohnya contohnya firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin khosyi'ah. oke. Khosyi'at. Ah, Oke, sebentar dulu. Nah, setiap kata dalam ayat kedua ini ya, nah, wujuhun. oh Nah, dibaca ya Ustaz. Naam, naam. wujuhun sebentar dulu. Wujuhun, wujuhun di sini domahnya ada berapa Ada dua. dua. Maka kita sebut dia bertanwin. Wujuh berarti isim. Yauma idzin. Nah, dia bertanwin, adanya dua kasroh, ya kan? Berarti dia isim. Kemudian khasyiatun ya, sama domah tain atau dua domah. Berikutnya amilatun nausibatun sama, ya kan? Lanjut. Ah, tasla naron hamiyatan. Hmm. Nah, naron ditanwin ada dua fathah. Hamiyatan Hamiyatan. ditanwin ada dua fathah berarti isim nih. Nah, Ustaz. Lanjut. Terus Tuskot. komin ainin aniyatin. Ainin ini ada Nah, dua kasroh. Dua kasroh tain ya Ustaz. dua Sama kasroh yang, saja. oh iya Dua dua kasroh kasroh saja, nggak saja. usah kasroh tahinnya. Dua kasroh sama aniyatin juga. Ini berarti isim. Ya, lanjut, lanjut terus. Fakulumin wujuhun wa yauma idzin wa khosyi'atun wa amilatun wa nasibatun wa naron wa hamiyatan wa ainin wa aniyatin. Eh, asmaun lau judit Kok lau, tanwin kok lau? Tadi udah dibaca tuh liwa sebelumnya. naam liwujudi tanwini fi akhiriha. Ya. Artinya, Ustaz bantuin Ustaz artinya Ustaz. Nah, yang tadi udah ditulis belum tuh? Pak itu apa? Maka. Maka, Kulu artinya mak- apa? maka Setiap. setiap dari ini wujuhun artinya apa? Gak usah Wujuhun. diartikan, gak usah Oh, diartikan. Itu kita menukil. Maka oh setiap naam. dari apa? Maka Dari setiap dari wujuhun, wujuhun dari yauma yauma idzin izin, dari khosyiatun, amilatun, nasibatun, naron, hamiyah, ain, dan aniyah, itu semuanya bertanwin, maka dikatakan di sini adalah oh, asmaun. Ya, apa alasannya dia kita hukumi asma atau isim? Ayo, oh, jawabannya. berarti tadi karena karena tanwin di akhir gitu Ustaz. Karena ada wujud itu kan artinya apa wujud? Ada Iya, berarti terjemahkan juga. Karena ada, karena ada tanwin pada akhirnya. iya di akhirnya. Lanjut, asali Akhirnya. satu. Asali satu dukhulul alifi walam. Ini yang ketiga bisa dimasuki alif lam begitu Ustaz? Iya, masuk begitu. Dukhul masuknya alif lam. Masuknya alif lam wa yu'abbaru wa yu'abbaru anhuma bi al nahu qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsyis tawa. Yu'abbar, diungkapkan atau disebut juga anhuma dari keduanya dengan sebutan al. Ya, Hmm. dengan sebutan al. Contohnya firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ya.
Kita lihat Ar-Rahman ada alif lamnya kan? Ada alnya kan? Ada Ada. Berarti Ustadz. isim lah dia. Alal arsi, arsh, arsh. Nah, ada alnya kan? Berarti dia isim. Maka di Ada sini baca lagi fakulun min. fakulun min ar-Rahmanu wal arsy asmani Kok liduhu asmani? Itu bentuk is musana. ismani Iya, dua ismani isim. lidi. Ini berarti tadi liduhuli. Iya dong, karena Ya, masuknya. li-nya yang tadi. Liduhuli al alaihima. Ya, terjemahkan Ma, coba. Pak, tadi mana tuh ya? Sebentar Ustaz. Fakulumin maka setiap dari Ar-Rahman wal Arsy keduanya gitu Ustaz Ismani Iya, kedua isim. keduanya adalah isim Keduanya begitu. adalah isim yang dimasuki atau Bukan, nggak ada karena yang. Li itu karena. Nah, ya. karena dimasuki atau karena masuk alif al pada Betul. keduanya. Iya, pada keduanya atau atas keduanya. Atas Ar-Rahman dan Arsh. Lanjut yang keempat. Ar-Rabi'ah hurufu khafdi. Ya, Huruful khafdi. huruful khafdi. Mudhaf mudhaf ilaih. Hurufu Nah, mudhaf al-khafdi mudhaf ilaih. Tanda isim ya, yang keempat adalah masuknya apa? Huruf-huruf khafat begitu. huruf khafat. Ah, wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Yang keempat huruf-huruf khafat dan dia adalah min dari ila Gak usah ke. diterjemahin lagi. Gak usah diterjemahin Oh lagi. ya, Afwan Ustaz. Ya. Nah, Langsung langsung fahadhihi fahadhihil hurufu betul. khossatun Kho, khossatun kho, 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 kho. iya khossatun gitu Ustaz. Betul, betul, betul. Khosatun. Khossatun bil asma'i fala Ya. tadkhulu ila alaiha fahadhihil dan maka ya Ustaz ya maka ini Mm-mm. begitu Kok mak ini? Kan ada alif lam tuh. Isim yang di depan hazinya beralif lam. Berarti sama-sama ma'rifat. Berlaku kaidah badal nih. badal Maka huruf-huruf maka ini kita tetap huruf-huruf iya. Maka huruf-huruf ini maka huruf-huruf ini eh, khusus khosatun khusus, maka untuk huruf-huruf ini khusus khusus. untuk isim, khusus Iya. khusus dengan isim bil Nggak asma. usah. Bi-nya nggak dengan terjemahnya. Oh, Yaitu untuk. untuk Gitu ya. Ustaz. Fala fala itu berarti eh, Maka maka tidaklah. Maka maka tidaklah tidaklah masuk. kecuali kepadanya Iya. Maksudnya kepada apa? kepada tunggu Ustaz jangan kasih tahu dulu mikir dulu Ana ini yang huruf hafat ini ya Ustaz. Enggak dong. Tadkhulu. Hmm. Tadkhulu kan ini depannya ta. Menandakan fa'ilnya mu'annas kan? Iya modore kan ini. Nah, fa'ilnya itu domir hiya, hiya yang kembali kepada al-huruf. Maka huruf-huruf ini tidaklah masuk begitu kecuali alaiha. Haknya di sini kembalinya kemana? Asma. Kecuali kepada Isim. isim-isim. Gitu. Asma kan bentuk jamak yang tidak berakal. Huruf Hmm. pun bentuk jamak yang tidak berakal. Maka di sini tadakhul. Gitu ya. Tadakhul di sini fa'ilnya hiya, hiya yang kembali kepada al-huruf. Alaiha, haknya di sini domir mutasil yang kembali kepada asma. Begitu. Hmm. Nama antum ya. Lanjut. Nahu qaulin Nabi. Nahu qaulihin Nabi, contohnya seperti perkataan Nabi, ya Ustaz. Contohnya perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takufu syarroka anin nasi, fa innaha sodakotun minka ala nafsika. Ini diartiin Ustaz. Oke, Eh, kalau mau boleh. itu Bagus tahanlah ini artinya. Tahanlah tahanlah takufu. kejelekanmu dari Betul. manusia. Betul. Nah, Fa ya. inna Tahanlah kejelekanmu dari manusia. Ini bagus sekali maknanya.
Karena setiap Ya. manusia itu punya sisi Sisi kejelekan. jelek. Nah, Iya, manusia yang paling Fa'innaha. jelek itu orang yang nggak bisa atau manusia yang nggak bisa menahan kejelekannya di hadapan orang lain. Iya. Gitu. Begitu lanjut fa innaha. Fa'innaha karena sesungguhnya sodakoh. Ya, maksudnya itu merupakan sodakoh Iya, untukmu nah ya. gitu Ustaz. Betul, betul, betul karena sesungguhnya itu adalah sedekah minka darimu. Hmm. Iya. Nah, ya. Ala Hmm. Allah atas. nafsi Allah Iya, nafsika. betul sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Gitu, ya. Sedekah itu kan mendatangkan kebaikan. Iya, Sebagaimana berarti juga kalau kalau kita menahan kejelekan, maka apa? nah, Kebaikan akan mungkin datang kepada kita. Gitu. iya Kenapa betul. kebaikan datang kepada kita? Ya, karena nggak ada keburukan yang datang. Karena kalau kejelekan itu kita tampakkan di hadapan orang, keburukan atau mudorot datang kepada kita. Itu pulang ke Contoh kita mulut nggak lagi gitu ya dijaga, Ustaz. gitu ya. Mulut nggak Nah, dijaga. Ada orang yang emosian, kita kena pukul, gitu kan. Nah, itu karena kita nggak menjaga jeleknya mulut kita, gitu. iya, balik ke Lanjut. kita lagi. Nah, Betul, eh, semuanya balik ke diri sendiri. Nah, ya. fakulun minan ini fakulun Iya. mina anasi Mm-mm. wadomiri fi minka wa nafsi. Eh, asmaun lidhuli hur Kok lidakhuli? Coba dibaca lagi. i- Atau dilihat iya lagi sebelumnya. iya Lidukhuli. Dukhul. iya ya Allah liduhuli hurufil khafdi alaiha. Mm-mm. Oh, tapi ini makan ya. Wah, tadi berarti maka maka setiap dari anasi wadomiri fi minka wa nafsi asmaun. Ah, ini isim Ustaz. Hmm, Iya, iya. isim eh, untuk untuk Kok untuk linya tahlil loh linya maknanya. Masih tahlil. karena naam Hmm. karena karena dimasuki ya Ustaz. Karena masuknya. Os- karena masuknya huruf huruf-huruf ofat padanya. Iya, betul, boleh. Lanjut. Wa min hurufil khafdi ahruful qasami. Oke, Ini berarti sebentar dulu. ya. Minnya termasuk artinya ya. Minnya itu apa? Termasuk. Oh, dan termasuk berarti gitu Ustaz ngertiin ya. Ya, dan termasuk huruf-huruf khafat itu adalah ahruful qasam, yaitu huruf-huruf qasam. Huruf-huruf sumpah ya Iya, tadi. huruf-huruf sempurna. Ini Masya Allah nih. Perhatikan baik-baik. Hurufun dan ahruf ini sama-sama bentuk jamak dari apa? Harfun. Harfun. Masya Allah, ya. Baik. Likauniha karena apa? Karena keadaan huruf-huruf qasam itu atau fungsi dari huruf-huruf qasam itu apa? Tajuru al-isma. Apa tajuru al-isma? Menjerkan isim. Isim. Ba'daha. Menjerkan Setelah. isim yang ada setelah huruf-huruf sumpah tersebut. Oh, Wahia salah satu ahrufin. Dan huruf sumpah itu salah satu ahruf. Ada berapa? ada tiga. 3 huruf. Lanjut baca lagi. Al-wawu wal ba'u wata. Wasummiyat. Wasummiyat ahrufa kosamin. Wasumiyat itu apa ya Ustadz? Dan dinamakan, Oh, dan dinamakan huruf sumpah. Begitu. betul, betul. Dan Dan dinamakan dinamakan huruf kosam aja begitu ya. oh iya, Dan kenapa pantesan. 3 huruf ini? Dan kenapa 3 huruf ini, yaitu huruf wawu, huruf ba, huruf ta ini dinamakan huruf kosam? Silakan. Li'annaha tadkhulu alal muqsami bihi wala yakunu ilasman. Nahu wallahi wa tallahi wa billahi. Nah, ini Iya. berarti Karena dia masuk kepada apa? sesuatu, Muksambihi. Iya. sesuatu, sesuatu yang dijadikan Muksambihi, betul sesuatu yang dijadikan apa? dijadikan Sandaran sandaran sumpah. sumpah. Oh, Iya. wala Sesuatu yang dijadikan sandaran
Sumpah. Nah, Wa- baik. Wala yakunu illa isman. Dan dan tidak akan terjadi, tidak akan ada kecuali pada isim. Contohnya wallahi, berarti menandakan Allah isi. Ya, maksudnya kata Allah itu adalah isim. Watallahi wabillahi begitu. Lanjut wahasilu kesimpulan ringkasnya gitu. wahasilu ma dzakarahu min alamatil ismi arbaun. Eh, dapat kesimpulannya tadi gitu ya Ustaz ya. Iya, Kesimpulannya dari apa yang telah disebutkan? apa yang telah disebutkan, ada 4 tanda isim. Iya, dari tanda-tanda isim yaitu ada 4 begitu. Tapi tanda-tanda isim ada 4. Nah, ini tunggu Ustaz. Ifnatani talhaqanil isma fi akhirihi wa humal khafdu wa tanwinu. Coba diulang bacanya. Aduh, Isnatani ifnatani talhaqani. talhaqanil isma fi akhirihi Hmm, wahuma al khafdu wa tanwinu. ya, diterjemahkan silakan. Ah, terjemahannya susah nih Ustaz. Dua, Dua, yang talhaqan dua, yang dua ikut kepada dua isim. Yang dua ikut yang kepada dua isim di akhirnya, di akhir isim. yang dua ikut kepada isim di akhirnya gitu Ustadz. Iya, di mana kedua itu adalah apa? Khafat dan Khofat dan tanwin. tanwin. Nah, maksudnya apa? Khafat dan tanwin ini menjadi tanda isim yang ada di akhir isim, begitu. Ya. Oh, iya iya Khafat iya. sama tanwin itu memang tanda isim, tapi ada di bagian mananya isim? Di Di akhir, akhir. begitu. Ini Akhir kesimpulan ya. pertama. Ya, kesimpulan kedua. Wa isnatani tadkhulani alaihi fi awalihi wa huma Oke. al Dan ma'ruf. dua tanda isim lagi itu masuk atas isim di awalnya. Berarti dua tanda isim ini ada di awal isim. Yakni apa? Al 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 dan wa huruf huruf dan huruf khofat. ya, huruf Huruf khafat. Begitu ya. Nah, ini khofat. ada bintang nih, ada catatan berarti kita baca juga Fawaid dong. wa tanbihat. Ya, fawaid wa tanbihat. Faedah-faedah dan tanbihat, catatan-catatan penting. Wis. Panjang ya. Berat nih. Mau baca? Oh, Ustadz aja. Ini Baik. Pertama, antara. perhatikan. Nah, ini faidah. Ini faidah yang tadi sempat kita singgung ya. Nah, faidah atau catatan penting yang pertama adalah al-khafdu wal jar. Mm-mm. Ya. Nah, Belajar. madluluhuma wahid. Maksud dari madlul itu artinya apa? Maknanya, makna dari keduanya, makna dari khafat dan jer itu satu. Ya. Fal khafdu bimaknal jer. Karena khafat itu makna semakna dengan jer. Oh, naam. Nah, ya. Bisa juga kita jelaskan di sini, tambahkan catatan lagi. Berarti ya, khafat ibaratun kufiyah, wal jer ibaratun ya basriyah. Nah, ya, catatan atau faedah penting yang kedua, takunu al alamatan lil ismi, ya. Takunu al menjadi apa? Alamatan satu tanda lil ismi begitu. Iza iza lam takun iza lam takun min aslil kalimati. Ya. Nah, iza lam takun min Aslin. min aslil kalimati. Gitu. Artinya apa? Alif lam disebut sebagai tanda isim apabila bukan asli dari kata itu sendiri.
bukan asli dari kata itu sendiri, yakni al itu adalah tambahan sebagai penanda ya isim yang baru begitu. Karena kalau nggak ada al berarti kan ada tanda isim tanwin di sana. Contoh di sini ar-rajulu dan al-gulam ya kan? Ar-rajulu dan al-gulam gitu. Lanjut lagi nih. Amma adapun idza kanat apabila ada pada kata tersebut ya min asliha dari asal kata tadi itu ya. Nah, fala takunu alamatan lahu, maka tidaklah menjadi tanda lahu untuk si kata tersebut. Kalau misalkan ada al yang ada di sana memang udah asli bentuknya begitu. Contohnya adalah apa nih? Alqa. Nah, ini bukan al penanda Bukan al yang tanwin, isim ya. bukan. Nah, ini fiil ya alqa itu min kaulihi ya. Ya, contohnya diantaranya adalah firman Allah wa alqa fil ardi begitu ya. Kemudian juga ada alha, alha ini fiil dan ada al di depannya kan. Nah, al di situ bukanlah al yang dimaksudkan tanda-tanda isim tadi bukan. Memang Itu ya, al memang udah ada di udah asal ada kata begitu ya itu. Ustadz. Nah, contohnya alha kan di alha kumutakasur di surah at-takasur ya. Fahiya fiha asliyah ya. Fahiya fihima asliyah. Maka al di situ pada hima maksudnya adalah kedua kata ini alha dan alqa ya adalah al yang asli dari kata tersebut ya. Fala ya. Fala apa di situ? Ya'rifu Yu'rafu, atau yu'rafu? yu'rafu. Yu'rafu, betul ya. Fala yu'rafu biha al-ismu. Maka isim itu tidak dikenal dengan alnya tadi. Begitu ya. Karena al yang ada pada kata alqa dan pada kata Adalah alha itu bukan al sudah penanda asli. isim. Nah, Iya. Bukan gak asli, itu asli dari kata nah, itu. sudah asli Iya. katanya. Nah, Nah, sahih betul. Lanjut yang ketiga, catatan yang ketiga, laisa laisa bil bilazimi bilazimi ya. Nah, bilazimi imam. ijtima. Nah, ya, kulli hadhil alamati al-arba'i gitu ya. Hatta tadulla hatta Tadullah ala ala ismiyat ismiyati ala ismi ya til kalimati ya. Nah, bal ba'duha bal kal ya fi zalika. Tidak berarti artinya apa nih? Ya, tidak berarti semua empat tanda ini berada pada sebuah isim. Maksudnya apa? Empat tanda isim itu bukan berarti bisa kumpul dalam dalam satu satu isim kata. yang nggak Oh, mungkin. Ada dua tanda isim yang nggak akan pernah berkumpul dalam satu isim. Apa itu? Al sama tanwin. Nggak akan pernah bisa berkumpul dalam satu ya, isim ya. Walaupun betul. dua-duanya tanda-tanda isim. Lanjut. Faedah yang keempat. Ini perihal huruf Kosong. qasam. Ya. Nah, huruful qasami minal hurufil jar. Huruf-huruf qasam termasuk huruf-huruf jar. Wa innama fasolaha al-musannifu. Dan tiada lain musannif itu menyambungkan huruf qasam ya setelah pembahasan huruf-huruf jar. Kenapa? Likauniha. Likauniha karena memang keadaan huruf qasam itu apa? Tufidul Tufidul apa? Qasama, bukan kisma, tapi qasama. Memberikan faedah sumpah. Bi khilafi ghairi. Afwan. Fasola ini memisahkan. Ya. Dan tiada lain penulis itu memisahkan pembahasan huruf jar sama huruf qasam. Makanya kan dijelasin sama Imam Ibn Ajurum. Wah huruful qasam begitu. Nggak langsung diikutkan tiga huruf di dalam huruf-huruf Iya, jar. Nah, itu penyebutannya saja memang setelah huruf jar. Tapi dijelaskan di situ awalnya apa? Huruf-huruf sumpah gitu ya. Karena memang fungsinya pun ya ada yang berbeda dari huruf-huruf jar. Kalau huruf jar kan dia tidak memberikan faedah apa? Sumpah. Tapi kalau huruf qasam memberikan faedah sumpah. Kalau fungsinya sama-sama menjerkan keadaan akhir satu isim yang terletak setelah mereka itu. Wa'lam dan ketahuilah annal qasama begitu. Annal qasama biha
minal makhluki la yajuzu illa billah. Bahwasanya sumpah ya, dengan huruf-huruf sumpah baik, di antara makhluk ya la yajuz, tidak boleh ya kepada makhluk. Ya nggak boleh. La yajuzu illa billah. Ya nggak boleh kecuali kepada Allah. Au bi asma'ihi, atau dengan nama-nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Begitu. Ya, ini aspek akidah tentunya ya. Fala yajuzu ayyuqala. Nah, maka tidak boleh dikatakan wan nabiyyi begitu. Demi ini nggak boleh ya. Wal ka'bati nggak boleh. Wa hayatik. Ya wa asbah dzalik. Walaupun terkait ini nanti ada pembahasan tafsil atau pembahasan rincinya terkait seorang pasangan ya bersumpah atas nama cinta, demi cintaku padamu dan lain sebagainya. Biasanya di syair-syair Ghazal itu banyak sekali, syair-syair romantis, romantika Arab begitu ya. Itu nggak boleh, Nah, Ustaz. itu ada pembahasan lebih lanjutnya. Namun ahsan kalau jika ditinggalkan itu lebih baik. Ahsan itu ya, lebih baik jika ditinggalkan. Untuk sumpah-sumpah seperti itu. Meskipun ya untuk merayu pasangan ya. Allah taala alam bisawab. Yang keempat, yang kelima sekarang ya. Banyak juga nih. Itu Ahmala, ahmala. cepat ya. Ahmala al-musannifu. Oke. Anfa'a alamatil ismi. Baik. Ahmala itu adalah fi'il madhi ya. Nah, pada bagian ini penulis ahmala tidak menyebutkan begitu, bolehlah. Kita terjemahkan tidak menyebutkan ya. Tidak menyebutkan nah tanda-tanda isim anfa yang paling penting begitu. Tidak menyebutkan tanda-tanda isim yang paling penting begitu. Ya. Wahwa al-isnad ilaih. Ya, al-isnad ilaih. Barusan saya dapat ya. Status Ustaz Atau ya. tadi antum baca status saya. Wah, iya. Gitu. Ya. Nah, ketika saya baca syarah Alfiyah Al-Muradi. Nah, ya. Musnad. Nah, ini pembahasan apa? Musnad dan musnad ilaih. Yakni musnad. Begitu. Nah, ya. Al-isnad ilaih ini adalah tanda isim. Bahkan ini dinobatkan sebagai apa? Apa ya? Ciri isim yang paling inilah pokoknya. Jadi jangan sampai dikatakan tanwin, dikatakan ciri isim begitu. Baik. Ya. Memang tanwin itu memang ciri isim begitu ya. Atau dikatakan ciri isim nakirah itu tanwin, itu jelas keliru juga sebetulnya. Saya juga nggak sepakat itu. Ya, ketika kita membahas isim nakiroh yang bertanwin, ya untuk dasaran begitu ya. Tapi tidak semua isim yang bertanwin itu nakiroh, tidak semua isim yang bertanwin nakiroh. La Muhammadun, Aliyun itu nama orang makrifat tapi dia ditanwin. Nah, begitu ya. Nah. Seperti ya Ustaz. Baik, al-hadisu anhu. Ya. Al-hadisu anhu. Isnad ilaih itu artinya apa? Sesuatu yang bersambung. Gitu ya. Al-hadisu anhu. Wabihi. Nah, ini majhul nih bentuknya ya. Ustudillah. Wabihi ustudillah ala ismiyatid domair. Katai. Nah, ya. Ini bagus faedahnya. Wabihi ustudillah ala ismiyatid ya domair. Ad-domairi. Nah, ya. Katai seperti ta. Kita terjemahkan dulu pelan ya. Padahal ya dengan tanda isim al-isnad ilaih ini apa namanya? Ustudillah, diambil bukti, ya kan didalilkan begitulah. Ya, diambil bukti. Nah, atas apa? Isimnya domir-domir, isimnya domir-domir. Nah, ketika kita ingin tahu domir itu isim atau bukan, nah dari isnad ilaih inilah dibuktikan seperti tak fi pada kalimat kumtu gitu. Pada kalimat apa?
Qumtu. Ala taro. Begitu. Ala taro annaha la taqbalu al. Ya, tidakkah kamu melihat bahwasannya tak di sana itu la taqbalu al. Dia nggak menerima al. Begitu ya. Al aja dia nggak nerima apalagi tanwin. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah Ustaz. Nah, padahal tak isim loh. Kalau kita katakan tanwin itu menjadi tanda isim yang paling teratas gitu atau al tanda isim yang paling teratas enggak gitu ya wala yulhiquha at-tanwin dan juga dia tidak apa namanya dan tanwin pun tidak bisa mengikuti si ta itu ya wala ghairuha minal alamati lati ini masya Allah ya dan juga tidak pula tanda-tanda isim yang lainnya yang disebutkan oleh apa allati tuzkaru lil ismi yang disebutkan untuk isim yang disebutkan oleh mualif gitu ya. Nah, ya. Siwa annaka hadasta anha bil qiyam. Ya, siwa annaka hadasta. Desta. Melainkan siwa ya, siwa swasawa melainkan bahwasannya ya, nah ya, bahwasannya engkau berbicara tentangnya ya terkait berdiri begitu ya maksudnya apa melainkan satu hal saja yaitu domir yang tersambung dengan kejadian berdiri yaitu kiam kan kiam itu kejadian nah nah terkait pembahasan ini beliau tidak mau berpanjang lebar di sini maksudnya pensyarah ya Iya. nah ini kita lihat ini kan catatan ya catatannya siapa nih oh sama berarti yang memberikan catatan yang ini apa namanya pensyarah juga Syekh Al-Mahzari. Eh, eh, eh. Sebentar. Nah, ya. Nah, untuk pembahasan ini lebih lanjutnya bisa dilihat di Syarah Qatrun Nada. Barakallahu fikunna. Nah, ya. Tamrin ini latihan, silahkan ya. Nanti diuji kemampuan kita. Silahkan. Untuk tugas saja, mandiri. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Oh, tadi belum saya kasih tahu ya atau saya bacakan ya. Kenapa sih musnad dimasukkan sebagai ciri isim? Ya, Ah, padahal dalam kenyataannya tidak selalu isim yang menjadi apa? Musnad. Ya, memang bisa dikatakan seperti itu, iya. Gitu. Dalam contoh apa? Yang suruh Zaid, di mana fiil berperan sebagai musnad ya. Nanti bisa dibaca caption status saya. Baik. nah, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. itu Wa sallallahu baca. wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan ala hudurikunna. Wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.